Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfil Aziz dan teman saya Saya Ferdiansa Ardana. ingin mempresentasikan tentang Implikasi Perma 13/2016 terhadap eksposur risiko fraud dan korupsi korporasi kasus PT Duta Graha Indah. latar belakang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum PT Duta Graha Indah Tbk atau GDI yang kini berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering atau NKE membayar uang pengganti senilai Rp 85,4 miliar karena terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Majelis Hakim juga mencabut hak NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan atau Kompas 3 Januari 2019. Putusan ini menjadi vonis pertama perkara pidana korporasi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan sekaligus juga merupakan vonis perdana setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Perma 13 per 2016. Atas putusan ini, Direktur Utama NKE Joko Eko Prastowo yang mewakili perusahaan untuk duduk di kursi terdakwa tidak mengajukan banding. Saya menerima putusan ini. Saya anggap sudah sesuai dengan keadilan, kata Joko Kompas 4 Januari 2019. Sedangkan Jaksa Lee Putra Setiawan menyatakan masih pikir-pikir. Kasus ini bermula beberapa tahun yang lalu terkait dengan berbagai proyek pemerintah yang dilakukan oleh GDI, antara lain pembangunan rumah sakit, pendidikan, atau RSP, khusus Universitas Udayana tahun 2019 dan 2010, serta proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasuki babak baru dengan menuntut GDI sebagai korporasi. Anggota direksi GDI, yaitu Dudung, diputus bersalah meskipun tidak terbukti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Dudung terbukti memperkaya orang lain dan korporasi GDI. Menjatuhkan pidana denda sebesar 700 juta rupiah dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 85,4 miliar rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pencabutan hak terdakwa untuk ikut lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Kata Ketua Majelis Hakim Dia Siti Basariah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari Kamis 3 Januari 2019, Kompas 4 Januari 2019. Ada studi kasus, sidang perdana kasus korupsi dengan tersangka korporasi GDI yang baru saja terselesaikan dengan putusan hakim di atas memiliki nilai strategis, pembelajaran dan sekaligus peringatan bagi korporasi untuk memastikan adanya sistem manajemen risiko yang efektif dan terpadu dalam organisasi mereka. Lebih spesifik adalah perlunya korporasi secara umum meletakkan fondasi pengelolaan risiko terpadu yang juga mencakup pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan sehingga mereka menjadi lebih siap menghadapi implikasi keberadaan Perma 13 per 2016 yang memiliki dimensi baru, eksposur, risiko, fraud, dan risiko korupsi korporasi. Dari keseluruhan Perma 13 2016, yang perlu diperhatikan secara saksama adalah butir klausul 42 menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi manakala korporasi tidak melakukan langkah-langkah governasi yang diperlukan untuk melakukan satu pencegahan, dua mencegah dampak yang lebih besar, tiga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, perlu bagi korporasi untuk memiliki sistem manajemen yang dapat menjawab ketiga hal di atas sehingga mereka dapat menerapkan langkah-langkah governansi sesuai dengan klausul 42 Perma 13 per 2016 yaitu A.
Langkah-langkah pencegahan dengan sistem manajemen ISO 3700 2016. B. Langkah-langkah mencegah dampak yang lebih besar dengan sistem manajemen ISO 3100 2018 serta C. Langkah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana dengan sistem manajemen ISO 196 19600 2016. Langkah pencegahan dengan sistem manajemen ISO 37001 per 2016. Standar sistem manajemen yang dapat membantu korporasi melakukan pencegahan tindak pidana korupsi korporasi adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP yang telah disepakati di seluruh dunia, yaitu ISO 37001 per 2016. Standar internasional tersebut telah diadaptasi secara identik di Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI ISO 37001 per 2016 berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016. Sejauh ini sudah banyak institusi swasta dan pemerintah yang telah memperoleh sertifikat SMAP. Sebagai catatan, di Indonesia sudah ada 52 institusi yang mengadopsi SMAP berbasis SNI ISO 37001 per 2016 per November 2018. Hal penting di SMAP berbasis SNI ISO 37001 per 2016 yang perlu didalami adalah sejauh mana korporasi telah memetakan wilayah rawan korupsi untuk menentukan langkah-langkah pencegahan yang meliputi antara lain prosedur yang dapat meminimalkan eksposur risiko korupsi atau fraud, memastikan integrasi personal melalui uji kelayakan, serta memastikan komitmen pimpinan sebagai syarat mutlak berlakunya SMAP yang dikenal dengan tone at the top. Selain hal di atas, salah satu keunggulan SMAP adalah melibatkan rekanan untuk bersama-sama membangun values dan instrumen mencegah terjadinya suap antar dan lintas organisasi. Langkah mencegah dampak yang lebih besar dengan sistem manajemen ISO 31018. Mencegah dampak lebih besar suatu risiko di organisasi adalah satu langkah penting dalam keseluruhan proses manajemen risiko yang diatur dalam standar internasional ISO 31000 2009 yang dikenal dengan tahapan perlakuan risiko atau risk treatment. Salah satu bentuk perlakuan risiko adalah mitigasi dampak suatu risiko agar dampak tersebut masih dalam tingkat toleransi risiko dan atau kriteria selera risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, mitigasi berarti mencegah dampak yang lebih besar dari suatu kejadian risiko pidana korporasi. ISO 31000 2009 adalah standar manajemen risiko internasional yang sudah diadopsi oleh Indonesia dengan nama dokumen SNI ISO 31000 2015. Karena baru diratifikasi oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia di tahun 2015. Sejalan dengan adanya revisi di tingkat internasional pada tahun 2018, SNI ISO 31000 2015 direvisi menjadi SNI ISO 31000 2018. Lalu kesimpulannya, dikeluarkannya Perma 13 per 2016 melahirkan dimensi baru risiko pidana korupsi bagi korporasi. Dari sebelumnya tidak ada dasar hukum untuk memberikan hukuman pidana bagi korporasi atau dahulu hanya berlaku untuk individu manusia. Sekarang sudah memungkinkan bagi pengadilan untuk menghukum pidana kepada korporasi atau entitas organisasi. Hal kedua adalah bila dahulu korupsi bermuatan pemahaman memperkaya diri sendiri, sekarang bermuatan juga pemahaman memperkaya orang lain. Hal ini terjadi dalam kasus GDI di mana personel yang terlibat tidak memperkaya diri sendiri, tetapi memperkaya diri orang lain dan memperkaya korporasinya, yaitu GDI. Dan
Yang dihukum adalah korporasinya, yaitu GDI, bukan personel tertentu. Kasus yang dihadapi oleh DGI adalah kasus pidana korporasi pertama di Indonesia dan menjadi rujukan pembelajaran bagaimana korporasi Indonesia sebaiknya menerapkan sistem manajemen terintegrasi SNI ISO 37001 2016 untuk pencegahan terjadinya tindak pidana. SNI ISO 31000 2018 untuk mencegah dampak yang lebih besar dan terjadinya risiko tindak pidana, dan SNI ISO 19600 2018 untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi korporasi. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak bisa nyala.